Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut atau diem. As-sukutu salaman. Orang yang diam, anteng, tenang, bisa menata emosi, salaman, bakal selamat. Ramadan bersama Bapak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini dengan di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang bingung. Mungkin di awal-awal tuh bagaimana cara menyesuaikannya gitu, Pak, dari kebiasaan kita sarapan pagi terus tiba-tiba nggak boleh sarapan. Dan yang paling susah adalah pertanyaan semalam tuh kita sempat baca, Pak, dari netizen, bagaimana Pak Istar caranya agar tidak julid atau tidak ngomongin orang saat Ramadan, karena itu kan sangat sulit gitu. Itu yang paling berat. Iya, benar. Ya, jadi meninggalkan lapar, haus, ya, syahwat, itu mayoritas manusia itu bisa. Begini, kita kembali kepada konsep dasar kejiwaan manusia. Manusia itu kalau secara teori kepribadiannya kan terdiri dari ego, superego, dan id. Ya kan? Iya. Nah, sebetulnya ego atau diri kita ini ada begini ini adalah hasil dari peperangan antara superego dan id. Taruhlah id itu yang negatif. Iya. Superego yang positif. Menang mana? Lah ini tergantung dari pengalaman hidup, pendidikan, contoh waktu tumbuh kembang. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika dia besar, itu mampu nggak dia ngerem? Nah, misalnya contohnya begini. Kalau orang itu lapar, itok misalnya, dia lapar. Kalau lihat makanan sama minuman, itnya itu akan bilang, makan tok. Itu ada makanan, ada minuman. Sikat. Tapi superego melarang. Jangan, itu makanan siapa? Halal atau haram makanan itu. Lalu nanti kalau apa yang terjadi tergantung menang mana. Nah, inilah proses pendewasaan tuh ketika kita itu pinter mengasah superego atau pinter mengasah ego. Termasuk di dalamnya pertanyaannya tadi. Ketika dia berghibah, julid. Nah, kita itu tahu bahwa banyak merugikan atau banyak menguntungkan. Kalau yang dilarang agama itu mesti banyak merugikan. Agama apapun. Apalagi semua agama itu melarang untuk saling ghibah, membicarakan kejelekan. Bahkan apalagi kepada orang yang sudah meninggal. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Harus yang dikenang adalah kebaikan. Meskipun itu orang tua kita atau saudara kita, ya, saudara kita yang sudah meninggal atau keluarga kita, tidak boleh. Nah, lalu apa yang boleh dibicarakan kalau begitu? Ya enggak mungkin toh Pak Istar orang itu kok tidak membicarakan orang lain. Boleh. Tetapi membicarakan apa kepada orang lain itu? Kebaikannya. Nah kalau sama-sama ngomong sudah, bicarakan aja kebaikannya. Itu kalau kerja begini. Nah, tapi misalnya Pak? Ngomongin orang tuh kan ada satu kenikmatan tersendiri ya, Pak. Ya itulah. Tapi apakah membicarakan orang itu termasuk juga merusak kesempurnaan puasa, Pak? Oh iya, jelas. Jadi dapatnya hanya haus dan lapar. Ya. Tapi tetap dapat pahala. Hilang karena untuk ghibah. Mungkin pahalanya tidak utuh ya, Pak? Ya, itu ghibah itu lebih besar lagi dosanya itu. Ya, jadi apalagi ghibah yang menyebabkan kedengkian sampai menimbulkan fitnah dan menimbulkan permusuhan orang lain. Tapi udah, keep silent.
Makanya kalau Anda itu fal yakul khairon auliyasmut. Maka sampaikan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon auliyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Auliyasmut atau diem. Nah, as-sukutu salaman. Orang yang diam, anteng, tenang, bisa menata emosi, salaman, bakal selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari penjagaan. Hifdzil. Hafid bukan hafalan, tapi hafid di sini adalah penjaga. Jadi menjaga lisannya. Ya kan? Coba. Karena ucapan Anda, siapa ini? Bayu sama Ito bisa bermusuhan. Kowe mau ngene lho. Nah, Ito mau nganu kowe ngene lho. Karena itu termasuk ghibah ya Pak? Iya. Ya benar-benar. Beradu domba, malah lebih tajam lagi. Padahal kalau itu cukup berhenti di firman. Tahu sesuatu misalnya. Man, saya kasih tahu ya. Ini begini ya, Man ya. Ada gini, itu gini. Cukup berhenti di. Oh iya, sudah cukup. Maka saya bilang, ya, Bapak itu semakin tua ya. Semakin tua itu kan harus bisa koreksi diri. Maka lebih banyak diam sekarang. Lebih banyak mendengarkan. Ya, daripada kita banyak bicara. Orang itu kalau lebih banyak bicara, lebih banyak errornya. Akan banyak keceglongnya. Semakin banyak dia bicara, akan semakin banyak kesalahan yang dia perbuat. Nah. Pak, tapi ini agak sedikit melenceng ya Pak. Ini agak ke hubungan gitu ya Pak. Seperti saya sama pasangan gitu Pak. Dia sering bilang kalau punya masalah tuh diobrolin. Tapi saya tuh orangnya nggak suka berlarut-larut dalam masalah Pak. Kalau saya rasa masalahnya itu nggak fatal dan hati saya masih bisa menerima gitu. Ya udah ngapain dibahas daripada itu salah nggak Pak sikap diamnya itu tadi? Maaf ini agak melenceng tapi masih. Nggak apa-apa. Jadi malah daripada nanti ketika membahas itu menimbulkan emosi, lebih baik diam. Dan nanti kalau kita bahas nanti kemana-mana loh. Nah itu diomongkan. Itu kan hal yang nggak penting. Nah nanti lama-lama kalau itu pasangan konteksnya itu akan memahami. Bahwa pasangan saya ini tidak suka kalau bicara begini. Artinya nanti dia akan memfilter, menyaring mana yang bisa sampai ke dia dan mana yang tidak sampai ke dia. Iya benar-benar. Nah itu loh. Ini karena apa? Kebiasaan aja. Kebiasaan menanggapi suatu masalah, ya. Kebiasaan ketika dia bermasalah untuk mendengarkan dan didengarkan. Gitu. Tapi cukup. Kalau melihat suatu fenomena yang Anda lihat berdua, jangan lalu malah Anda bertengkar karena membicarakan orang itu. Nah ini kan resistensinya itu kan saya selalu bilang suami istri itu biasanya kalau sudah menikah beberapa waktu itu kan saya larang ngobrol lebih dari 20 menit berdua. Karena pasti ada. Karena mesti ada resistensi akhirnya berantem. Ya tuh mulanya misalnya habis nonton film aja. Di gedung film dia gitu, di gedung bioskop. Tapi begitu pulang mendiskusikan film itu bisa berantem di jalan di mobil. Nah, kamu nggak selingkuh kan kayak itu misalnya ya Pak. Iya. Gimana coba kalau ada kejadian gitu. Nah mesti kamu gini. Nah mulai dari hal yang tidak penting. Iya benar Pak. Dibicarakan mulanya iseng. Nah iseng itulah ya. Maka sekali lagi konteksnya itu tetap dipegang. Ini konteks bercanda atau konteks mencari solusi. Tapi Anda juga harus mau mendengarkan pasangan ketika dia butuh solusi. Bukan lalu apatis tidak mau mendengarkan, itu tidak boleh. Ya makanya apa? Secara filosofi ya Mas Firman, Allah itu memberi 2 lubang telinga, 1 lubang mulut.
kita harus lebih banyak mendengar daripada talkative. Dan satu lagi Pak, Allah menaruh otak manusia di atas, paling di atas. Allah menyuruh kita untuk berpikir dulu sebelum apapun kegiatan yang kita lakukan. Itu sing bedanya, makanya kan saya bilang manusia itu mengapa disebut ahsani taqwim di dalam surat At-Tin ya. Iya. Itu ahsani taqwim itu makhluk yang terbaik. Ya kan, mamalia tertinggi kalau misalnya dalam taksonomi biologi gitu ya. Iya. Jangan sampai kita itu menjadi asfala safilin. Makhluk yang hina dina. Jangan sampai kita itu berperilaku tidak kuat kanggonan derajat yang baik. Ini sudah mempunyai papan panggonan yang bagus, tapi karena perbuatannya, pembicaraannya, perilakunya, akhirnya dia kembali lagi terjun bebas. Karena nek coranu maaf sekali ya, itu seperti peribahasa yang jangan berjiwa seperti kata gitu. Kata itu mau disuruh duduk di kursi yang terbuat dari emas, ya dia lari ke comberan gitu. Ya karena habitatnya di situ. Iya. Nah, kita tidak boleh. Itulah makanya kita sebagai ahsani taqwim itu apa? Diperintahkan oleh agama untuk apa? Untuk apa? Ahsanu amala. Beramal. Berpacu di dalam kebaikan, perbuatan atau amal baik. Ya, ini. Itulah sebabnya kita nggak boleh, lagi-lagi nggak boleh banyak gibah ya Pak. Ya. Walaupun mungkin bahayanya gibah itu nikmat ya Pak. Nikmat sekali. Gibah itu nikmat tapi sekali, lagi-lagi ya Pak, banyak orang yang karirnya turun menjatuhkan temannya, tapi akhirnya dia dijatuhkan juga karena lagi-lagi ya, karena lisannya ya Pak. Itu benar sih Pak. Saya juga menyadari semakin dewasa semakin jarang ngomong, semakin dikit musuhnya Pak. Iya. Semakin right. jarang berstatement misalnya di sosial media gitu. Yeah. Itu pengalaman saya pribadi sih Pak. Saya belajar dari waktu ke waktu emang benar menjaga. Ya sekarang nggak cuma lisan, sekarang ngomongin orang bisa lewat jari. Orang ngomongin dia WhatsApp capture, kasusin, apa-apa dikasusin. Jadi pada intinya memang apa ya Pak, saya heran bahwa kok bisa ya Allah melarang sesuatu itu ternyata ke depannya kok ya. Nah, itu namanya sudah bisa mencari hikmah. Iya benar Pak. Terus mungkin ada tips nggak sih Pak biar orang nggak ngomongin orang, at least di saat Ramadan ini Pak, untuk mengurangi dosa atau menjaga pahala puasa agar tetap sempurna? Zikirlah. Lebih baik zikir. Udah. Zikir itu artinya apa toh? Ingat. Zikrullah. Nah, zikrullah itu artinya ingat pada Allah. Zikir yang paling tinggi itu apa? 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 Istighfar. Salat. Oh, salat. Iya, aqimis sholata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku Allah. Itu perintahnya Allah. Nah, kalau bacaan zikir itu yang paling disukai Allah itu apa? La ilaha illallah. Nah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau sholawat boleh, mau subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, istighfar boleh, Allahu Akbar boleh. Tapi yang paling dicintai Allah itu la ilaha illallah. Oke?